Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan mengenai langkah-langkah pembuatan modul ajar SD Kurikulum Merdeka. Sebelumnya perkenalkan, saya nama Tuti Nur Septiani, NIM 220600152, kelas B3 PGSD 2022. Ini disusun untuk tugas salah satu mata kuliah, yaitu Perencanaan Pembelajaran SD dengan dosen pengampu Ibu Epi Susanti MPD. Baik, langsung saja pada langkah-langkah pembuatan modul ajar di SD, yaitu sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya mempunyai satu modul ajar ya. Nah, di sini dimana pada bagian pertama di sini ada sampul. Nah, ini merupakan sampul dalam modul ajar. Dimana di sini terdapat modul kurikulum Merdeka 2022 sekolah dasar. Nah, di sini di dalam sampul biasanya terdapat ada nama penyusun, nama sekolah, mata pelajaran, fase B, kelas atau semester. Nah, ini nama penyusun, nama guru pengampu, nama sekolah, nama instansinya, mata pelajaran mengenai modul ajar ini. Nah, kemudian ada fase B, kelas atau semester. Nah, fase B ini dapat kita tentukan melalui fase-fase yang ada di sekolah dasar, yaitu seperti yang kita ketahui di sekolah dasar itu ada fase A, B, dan C, di mana fase B ini merupakan fase untuk kelas 3 dan 4 ya. Nah, di sini contohnya ada kelas 4 semester ganjil. Nah, selanjutnya setelah sampul di sini ada yang pertama komponen inti dari modul ajar yang pertama, yaitu ada informasi umum. Nah, ini informasi umum. Nah, di dalam informasi umum yang pertama ada identitas modul. Nah, di dalam identitas modul ini terdapat nama penyusun, nama sekolah, tahun penyusunan, modul ajar, fase atau kelas, alokasi waktu. Nah, nama penyusun di sini guru pengampu, nama sekolahnya instansi tempat guru mengajar, kemudian tahun penyusunan. Seperti di sini contohnya 2022 modul ajar. Modul ajar di sini mata pelajarannya apa? Di sini seperti di sini ada seni rupa. Terus fase atau kelas. Nah, ya fase atau kelas ini kita bisa tentukan melihat bisa untuk menentukan fase bisa kita lihat mencari di Google untuk fase-fase yang ada di sekolah dasar, yaitu seperti yang ada di sekolah dasar itu ada fase A, B, dan C, di mana fase A itu untuk kelas 1 dan 2, fase B untuk kelas 3 dan 4, dan fase C untuk kelas 5 dan 6. Nah, di sini karena saya mengambil kelas 4, jadi fasenya yaitu fase B. Nah, alokasi waktu yaitu jam pelajaran yang kita perlukan untuk satu mata pelajaran ini. Seperti di sini 2 jam pelajaran dikali 35 menit. Nah, ini adalah yang harus ada di dalam ini identitas modul. Nah, selanjutnya setelah identitas modul yaitu ada kompetensi awal. Nah, di dalam kompetensi awal ini bisa dilihat dari CP atau capaian pembelajaran. Kemudian kalau di silabus kita bisa lihat dari kompetensi inti atau KI. Nah, di sini dimana contohnya satu, peserta didik dapat mengetahui teknik perspektif dalam seni rupa. Jadi untuk kompetensi awal ini bisa langsung kita copy paste aja dari capaian pembelajaran atau kompetensi inti pada silabus. Selanjutnya yaitu ada modul pembelajaran. Nah, untuk di modul pembelajaran ini biasanya ada 3, seperti tatap muka, jarak jauh, blended learning. Nah, dan kita pilih salah satu aja. Nah, di sini saya memakai modul pembelajaran tatap muka. Nah, selanjutnya yaitu kepada komponen inti dari modul ajar yang kedua, yaitu kompetensi inti.
Nah, di dalam kompetensi inti ini yang pertama, terdapat tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu tujuan dari tujuan dari penyampaian materi yang akan kita sampaikan. Nah, di mana biasanya dituliskan siswa dapat apa gitu. Nah, di sini misalkan yang pertama, peserta didik dapat mengenal lingkungan sosial. Nah, peserta didik dapat memahami kehidupan dan rumah para tetangga dengan baik. Jadi dikaitkan dengan P3 yang tadi. Nah, selanjutnya setelah itu ada capaian pembelajaran. Nah, untuk capaian pembelajaran ini biasanya, nah di sini ada elemen-elemen, ada beberapa elemen tergantung jenjang pendidikan dan juga materi yang disampaikan. Nah, capaian pembelajaran ini dapat kita untuk menentukan capaian pembelajaran ini, kita harus mengacu pada capaian pembelajaran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, misalkan kita ambil dari capaian pembelajaran pada pemerintah itu, di sana kan ini ada banyak. Nah, kita sesuaikan dengan materi yang kita ambil dan juga jenjang yang kita ambil. Nah, kemudian kita copy paste saja ke sini yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya setelah itu pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna ini dapat kita tulis yaitu manfaat yang diperoleh dan bisa dipraktikkan peserta didik. Nah, jadi untuk pemahaman bermakna ini yaitu merupakan manfaat yang diperoleh dan bisa dipraktikkan oleh peserta didik. Misalkan di sini contohnya saya dengan melakukan berbagai kegiatan pada pembelajaran ini, peserta didik mampu memahami dengan baik terhadap objek yang digambar atau dibuat dan memberikan manfaat berupa pengetahuan sosial dan arsitektural sederhana, sikap santun dan peduli dengan tetangga, dan cita rasa atau keindahan. Nah, ini untuk pemahaman bermakna juga seperti tadi dikaitkan dengan P3. Nah, selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantik ini merupakan pertanyaan yang bisa menimbulkan keingintahuan dan berpikir kritis peserta didik. Nah, di mana di sini contohnya saya tulis bagaimana kehidupan para tetanggamu, apa saja pekerjaan etnis dan agama mereka. Nah, apa saja bentuk rumah-rumah mereka. Nah, ini merupakan untuk pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan yang membuat atau menimbulkan keingintahuan dan berpikir kritis siswa. Nah, selanjutnya yaitu ada persiapan pembelajaran. Nah, yang pertama, guru menyiapkan kebutuhan pembelajaran seperti media ajar guru Indonesia, menyiapkan lembar kerja peserta didik. Guru mempersiapkan alat, bahan, dan media pembelajaran yang diperlukan. Jadi untuk persiapan pembelajaran ini, ya si guru ini menyiapkan apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk pembelajaran tersebut. Nah, selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini biasanya mencakup pembuka, kegiatan inti, dan penutup. Nah, seperti ini pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, biasanya seharusnya untuk kegiatan pembelajaran ini kita langsung bikin untuk satu semester ke depan biasanya. Misalkan pada pertemuan pertama kegiatan pembelajarannya apa saja, kemudian pertemuan kedua apa saja, seperti itu untuk kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya setelah kegiatan pembelajaran ada asesmen atau penilaian. Nah, biasanya asesmen ini ada 3. Ada asesmen diagnostik, yaitu penilaian sebelum pembelajaran, ada penilaian selama pembelajaran, dan juga ada penilaian pada akhir pembelajaran. Ini tergantung kita mau menggunakan asesmen yang mana. Kemudian kita tuliskan di sini indikatornya apa, seperti ini, tabel seperti ini.
Nah, selanjutnya setelah asesmen penilaian ada kegiatan remedial dan pengayaan. Nah, kegiatan remedial dan pengayaan. Nah, setelah asesmen kita juga perlu menyediakan kegiatan remedial dan pengayaan, di mana ini untuk jika ada hasil dari asesmen atau penilaian siswa yang belum memenuhi, nah kemudian kita lakukan kegiatan remedial dan pengayaan. Nah, yang bisa contohnya di sini kegiatan remedial, peserta didik yang hasil belajarnya belum mencapai target guru melakukan pengulangan materi dengan pendekatan yang lebih individual dan memberikan tugas individu tambahan untuk memperbaiki hasil belajar peserta didik yang bersangkutan. Kemudian untuk kegiatan pengayaan, peserta didik yang daya tangkap dan daya kerjanya lebih dari peserta didik lain, guru memberikan kegiatan pengayaan yang lebih menantang dan memperkuat daya serapnya terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya ada refleksi guru. Refleksi guru ini biasanya ada untuk refleksi untuk guru dan ada juga refleksi untuk peserta didik. Nah, jadi refleksi ini merupakan refleksi dari untuk pembelajaran yang sudah kita lakukan. Contohnya di sini, pertanyaannya apakah siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik? Nah, ini adalah refleksi untuk siswa. Nah, apa saja kesulitan yang dialami selama proses pembelajaran? Nah, seperti ini untuk refleksi guru. Selanjutnya yaitu ada komponen inti dari modul ajar yang ketiga, yaitu lampiran. Nah, di dalam lampiran ini kita harus melampirkan semua dari mulai yang pertama, lampiran 1 yaitu penilaian. Jadi untuk asesmen dan penilaian kemudian kita lampirkan di sini. Nah, di sini untuk penilaian di mana saya memilih penilaian diagnostik non kognitif. Nah, asesmen diagnostik non kognitif di awal pembelajaran dilakukan untuk menggali hal-hal meliputi kesejahteraan psikolog peserta didik, sosial emosi, aktivitas peserta didik selama belajar di rumah, kondisi keluarga dan pergaulan peserta didik, gaya belajar, karakter dan minat siswa. Nah, ini untuk lampiran yang pertama yaitu mengenai penilaian. Nah, di sini untuk contohnya seperti ini. Ada pertanyaan diagnostik kognitif. Nah, kemudian karena di sini saya juga melakukan penilaian formatif, yaitu penilaian selama pembelajaran. Ini menggunakan kompetensi siswa, pedoman pengamatan siswa. Nah, jadi di sini kita lampirkan semua asesmen atau penilaian yang akan kita lakukan. Nah, seperti ini kita masukkan semuanya. Selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan tujuan akhir dari suatu pembelajaran yang berkaitan erat dengan karakter peserta didik. Nah, untuk bagaimana sih cara kita membuat profil pelajar Pancasila ini? Nah, untuk membuat profil pelajar Pancasila ini biasanya kita tercermin dari 6 konten yang seperti berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ke-6 itu tidak perlu ditulis semua, bisa mungkin 4 atau 5, tapi tidak satu juga ya. Nah, seperti di sini misalkan berakhlak mulia, di sini saya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia dengan cara melatih peserta didik berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi dari 6 konten tersebut kemudian dikembangkan seperti apa. Nah, itu untuk profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu ada sarana dan prasarana atau alat dan bahan. Nah, biasanya di dalam sarana dan prasarana atau alat dan bahan ini ada media, alat, lingkungan belajar, bahan bacaan. Nah, seperti di sini contohnya ada ruang kelas sebagai lingkungan belajar ya. Kemudian ada LCD atau proyektor, laptop, jaringan internet atau WiFi, buku guru dan buku siswa. Nah, kemudian alat dan bahannya ada pensil atau pena, kertas, pewarna. Karena di sini saya mengambil seni rupa ya. Jadi alat dan bahannya ada pensil, ada kertas, ada pewarna. Nah, selanjutnya yaitu ada
target peserta didik. Nah, untuk target peserta didik ini ada 3, seperti peserta didik reguler, peserta didik dengan kesulitan belajar, peserta didik dengan pencapaian tinggi. Nah, di sini kita pilih salah satu aja. Dimana di sini saya memilih untuk target peserta didiknya peserta didik reguler. Nah, ini selanjutnya yaitu ada juga penilaian sumatif, yaitu tadi penilaian sumatif itu yaitu penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, misalkan di sini kita tulis untuk penilaian sumatifnya, asesmen sumatif ini merupakan asesmen yang dilakukan guru setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Hasil asesmen sumatif digunakan untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, mengukur konsep dan pemahaman peserta didik, serta mendorong untuk melakukan aksi dalam mencapai kompetensi yang dituju. Nah, selanjutnya yaitu lampiran yang kedua ada lembar kerja peserta didik. Nah, dalam modul aja tentu saja dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini guru menyiapkan lembar kerja ya sebagai media untuk pembelajaran, salah satu media pembelajarannya. Nah, di sini kita masukkan lembar kerja peserta didik yang digunakan. Selanjutnya yaitu lampiran yang ketiga adalah bahan bacaan untuk peserta didik dan guru. Jadi untuk bahan bacaan peserta didik dan guru juga dimasukkan di sini, dilampirkan di lampiran yang ketiga, yaitu bahan bacaan untuk peserta didik dan guru diambilkan dari buku guru seni rupa kelas 4. Nah, seperti itu contohnya. Selanjutnya yang keempat lampiran 4 glosarium. Nah, karena di sini saya mengambil materi seni rupa tentu, nah maka untuk istilah-istilahnya biasanya ada model, proporsi, komposisi, perspektif. Nah, seperti ini. Di glosarium itu istilahnya dimasukkan. Nah, dan yang terakhir, lampiran yang terakhir yaitu daftar pustaka. Nah, untuk daftar pustaka ya seperti biasa kita mengambil daftar pustaka seperti di sini contohnya Mufid Muhammad Faisal Sam Indra Tama. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah selesai sampai akhir menjadi modul ajar. Nah, jadi itulah langkah-langkah penyusunan modul ajar. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.